We all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. Om Manobrat, Om Manobrat, Om Awignana. Sane sampun disucikan bermangku dana istri yang menghormati Ketua PHDI Kota Tangerang Selatan, yang menghormati Ketua Yayasan, yang menghormati Ketua Banjar atau Wakil Ketua Banjar, Ketua Tempek, dan juga semeton para pemedek Sanerau pada persembahyangan Purnama, sekaligus hari ini adalah hari Pager Wesi. Bapak Ibu umat segerama yang Titiang hormati, kalau Titiang boleh bertanya, tadi ketika Bapak Ibu ke pura, apakah ada yang nyasar? Ada yang nyasar? Tidak ada. Kemudian ketika sampai di gerbang, di depan Candi Bentar, Nike wenten petunjuk untuk menaruh sandal dan sepatu. Apakah ada yang masih meletakkan di depannya, Nike? Kemarin Titiang sempat lihat berita di medsos, setelah selesai persembahyangan ring pura dalam puri, itu sebagian umat yang tinggal di sekitar sana mengeluh. Napi keluhannya, katanya kok saya setiap habis ada odalan di sini, sekarang saya nampedang sampah plastik berserakan di pinggir-pinggir jalan dan bekas-bekas canang atau pemedak barangkali yang istirahat membuka prasadam di situ, tetapi tidak dimasukkan lagi atau ditaruh di tempat-tempat sampah yang telah disediakan. Ini keluhan dari masyarakat di sekitar dalam puri. Begitu juga ketika ada upacara di Pura Besakeh, demikian juga keluhannya. Dan ini disampaikan di medsos. Tentu saja ini memukul kita semua bahwa kita semestinya bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang baik. Itu ciri bahwa kita diberi pengetahuan. Ring sare samuscaya kocap munggah. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Bahwa manusia dibekali weweke, sehingga manusia disebut menjadi makhluk yang utama karena dia bisa membedakan. Manusia bisa memilih untuk melakukan perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang buruk. Itulah pahalanya menjadi manusia. Dengan pengetahuan, manusia punya kecerdasan sehingga bisa membedakan yang baik dan buruk. Sehingga di dalam Bhagavad Gita pun dikatakan bahwa dengan pengetahuan, manusia yang berdosa atau manusia yang memikul dosa yang lebih dari makhluk apapun di dunia, maka dengan pengetahuan ia bisa menyeberangi lautan dosa. Demikian dikatakan dalam Bhagavad Gita. Nah, kemudian kita bersyukur bahwa pada hari ini kita diingatkan kembali untuk merenung melalui hari Pager Wesi. Yang kira Bapak Ibu sudah semua tahu Pager Wesi. Pagar wesi tidak lain adalah pagar besi. Tentunya apa yang dipagari pasti sesuatu yang bernilai tinggi. Sesuatu yang bernilai tinggi dipagari dengan pagar yang kuat. Mungkin kalau dulu sudah ada baja, mungkin harinya disebut pagar baja, hari raya pagar baja, atau sesuatu yang paling kuat. Demikian. Sesungguhnya apa yang melindungi kita semua, apa yang memagari diri kita semua, tentu ada kaitannya dengan hari
Sari Saraswati, Banyu Pinarum, kemudian ada Someribek, berikutnya ada Sabuh Mas. Pada hari ini Pagar Wesi ini seperti apa yang Titiang sampaikan, bahwa Pagar Wesi kita diingatkan, kita diajak merenung kembali bagaimana pengetahuan itu bisa memagari diri kita sendiri dan juga memagari yang di sekitar kita sampai meluas. Inilah pengetahuan. Dikatakan bahwa sebaik-baiknya pengetahuan adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain, yang bisa memberikan pencerahan dan juga bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang buruk, yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sehingga bahwa kita membagi pengetahuan menjadi 3. Mereka yang menguasai pengetahuan secara utuh, baik secara fisik ataupun secara rohani, ini disebut dengan pengetahuan yang bersifat sakwika, sakwika widya. Kemudian mereka yang menguasai pengetahuan sebagian per bagian, ini yang disebut dengan Rajasika Widya. Seperti 5 orang yang buta megang 1 ekor gajah, ketika megang belalai maka gajahnya disebut seperti, ketika megang kupingnya gajahnya disebut seperti kipas, ketika megang kakinya gajah ini disebut seperti pilar. Ini contoh bahwa pengetahuan ini belum dipahami secara utuh. Ini yang disebut Rajasika Widya. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang tidak punya pengetahuan, yang tidak memahami baik secara fisik ataupun rohani. Ini yang disebut pengetahuan yang bersifat manasika. Tidak ada pengetahuan sama sekali, buta pengetahuan. Sehingga fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini mungkin banyak kita bisa temukan. Contoh misalnya, saat sembahyang yang mestinya pakai kuangian, ada yang menggunakan gambar kuangian di HP. Ini pengetahuannya di mana kira-kira? Begitu juga yang tak kalah menarik, diskotik, backgroundnya simbol siwa, gambar siwa. Ini contoh pengetahuan-pengetahuan yang bersifat manas. Nah, tentu saja pada hari ini kita sangat bersyukur bahwa leluhur-leluhur kita, para pendahulu kita mewariskan ajaran yang begitu luhur. Pagar Wesi tentu saja apabila kita mampu memahami pengetahuan secara utuh, tentu pengetahuan ini akan membawa kita kepada pencerahan, kepada kebijaksanaan, yang akhirnya kita di masyarakat bisa bergaul dengan siapa saja, dengan suku apa saja, dengan agama manapun, baik yang muda ataupun yang tua. Ini cirinya. Ketika dengan anak-anak, oh dia bisa bercerita, dia bisa masuk ke ranah. Ketika dengan remaja, dia bisa menyesuaikan. Ketika berbicara agama, dia bisa melakoninya. Makanya Titiang malam ini sebenarnya tidak sedang menyampaikan Dharma Wacana, tetapi baru Wacana Dharma. Karena Tiang sendiri masih belajar. Jika kita semua bisa melaksanakan apa yang sedang kita wacanakan, maka baru disebut Dharma Wacana. Dharma yang berbicara, Dharma yang berwacana.
Oleh karena itu mari Bapak Ibu sekalian, kita gunakan kesempatan ini. Mungkin malam hari ini setelah sembahyang Bapak Ibu bisa ditambahkan di rumah dengan meditasi, atau mungkin berjapa, atau juga berzikir. Tentunya hari ini kita gunakan kesempatan yang baik ini, karena hari ini adalah purnama dan sekaligus juga Pagar Wesi. Tentu di sini ada energi-energi yang luar biasa yang bisa kita serap dengan sadana meditasi. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama bisa kita capai dalam kehidupan ini sesuai dengan tujuan agama Hindu. Moksatam jagatita ya caitidara. Yang kira demikian yang bisa Titiang sampaikan. Kurang lebihnya Titiang mohon maaf. Titiang siap atau puja para Santi. Om Santi Santi. Ya, cuma kau ya pencerahan tadi.